Ini namanya Pak Asep Abdurrahman, klien kami. Beliau membuat laporan polisi kembali yang sudah pernah dia buat laporan. Tetapi Februari 2023 dihentikan oleh pihak penyidik atas rekomendasi hasil gelar perkara dari Biro Wasidik Mabes Polri. Padahal di dalam proses penyidikan yang sudah berjalan hampir 4 tahun 2 bulan sejak Desember 2018 sudah ditetapkan 4 orang tersangka. Bahkan salah satu tersangka itu sudah ada yang ditangkap dan ditahan sampai maksimal 60 hari tidak dilimpahkan tahap 1 ke kejaksaan sehingga lepas demi hukum. Dan kemudian ada tersangka juga yang daftar pencarian orang juga tidak ditangkap sudah hampir 3 tahun lebih, dan satu tersangka wajib lapor dan bahkan sudah meninggal satu tersangka lain. Nah, anehnya proses penyidikan ini telah mampu menemukan peristiwa, fakta dan bukti yang cukup jelas, tegas dan terang benderang, tapi kenapa masih bisa dihentikan? Ini persoalan objeknya adalah soal surat, pemalsuan surat. Yang kami lapor itu adalah 263 memalsukan surat, 264 pemalsuan akta otentik, dan 266 memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nah, jadi di sini kami laporkan kembali. Tadi kami juga lapor di Propam sini dan di Polda Metro, dan ada rencana ke Mabes Polri. Dan kami di sini sangat menyayangkan ya, rasanya kami atas nama klien, kok pihak kepolisian yang notabene sebagai fungsi penyelidik dan penyidik mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti yang dengan bukti yang sudah cukup harusnya dilimpahkan, itu kewajiban hukum, sekarang kok malah dihentikan. Apakah karena klien kami ini masyarakat kecil yang mungkin relasi para pejabat di kepolisian tidak ada, atau mungkin tidak mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain yang kami laporkan atau yang patut diduga mengambil tanah beliau berdasarkan surat AJB palsu adalah pihak perumahan yang mungkin berskala besar dibandingkan klien kami ini. Yang kami laporkan tentu dalam hal ini pihak penyidik yang menangani perkara unit Harda, dan tentu atasannya baik Wakasat maupun Kasat. Mungkin nanti kalau nama-namanya mungkin lebih baik dikonfirmasi langsung ya, karena mungkin bersifat konfidensial karena itu kode etik. Tetapi intinya dari unit Harda Polres ini kami laporkan ketidakprofesionalan. Satu, itu sudah pernah dilimpahkan kejaksaan, tapi P19 dari jaksa petunjuk menurut KUHP itu cuma 14 hari, tapi kenapa sampai 3 tahun tidak bisa dilimpahkan tahap 2-nya? Itu yang pertama. Kedua, ada si pemilik surat palsu itu sudah pernah dijemput paksa sampai di Polres dan sudah mengaku, tapi kenapa dilepaskan? Setelah dilepaskan alasannya mangkir DPO. DPO pun sudah hampir 3 tahun lebih nggak bisa ditangkap, padahal orangnya ada. Nah, yang ketiga, di sini sudah ada mereka mengajukan perdamaian kepada kami, tetapi kami tidak mau mencabut laporan polisi. Jangan sampai nanti modus katanya mau membayar tanah kami, ternyata hanya itu rekayasa. Akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak polisi sambil menunggu menangkap DPO katanya yang susah ditangkap itu. Mereka ini ada niatan membayar tanah itu bertahap. Jadi tetapi kalau mereka tidak jadi, yang notabene si pelaku empat-empatnya sudah mengaku bahwa memang betul mereka memalsukan AJB dan tidak memiliki tanah itu. Dan terus kalau udah sebegitu jelas, tegas, terang benderangnya, tapi bisa dihentikan dalam tanda kutip karena mungkin yang pihak terlapor berkepentingan itu adalah pihak perumahan. Nah, pertanyaan kita di sini, apakah sudah tepat di sini Bapak Kapolri, Bapak Presiden Republik Indonesia yang mengatakan selalu menggaung-gaungkan hukum di negara kita ini tidak boleh rekayasa, tidak boleh kriminalisasi,
tidak boleh tebang pilih, tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah sekarang nggak tanggung-tanggung tanah klien kami 4 hektar Pak diambil dengan 3 AJB palsu. Terus kalau ini saja sudah tidak bisa kami laporkan lalu dihentikan, mau kemana lagi kami mencari keadilan itu? Nah mungkin teman-teman media sebagai sosial kontrol masyarakat dalam hal ini kami memberitahukan ke teman-teman tidak lain dan tidak bukan untuk membantu mencari keadilan itu tatkala kami tidak mampu lagi mencari keadilan melalui saluran-saluran hukum positif kita yang bersifat tertutup itu. Di Cibitung, Kertamukti, dan Muktiwarit. Kami lapor 3 Desember 2018, diberhentikan itu Februari 2023, berarti 4 tahun 2 bulan. Nah harapan kami di sini karena hari ini kami lapor kembali karena ini kan bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena SP3. Yang paling aneh bagi kami, SP3 itu gelar perkara harus wajib terlebih dahulu proses penyidikan itu dilengkapi dan selesai semua digelar. Ini DPO-nya aja belum ditangkap, bagaimana bisa menggelar ini di SP3? Di anehnya lagi Bapak-bapak semua, klien kami dilaporkan kembali, dilaporkan balik di posisi terhadap objek tanahnya sendiri. Nah coba, padahal mereka si para tersangka ini sudah berjanji kepada klien saya untuk membeli tanah itu, bahkan sudah membayar sebahagian. Meskipun laporan polisinya jangan dulu dicabut. Nah tapi kenapa bisa diberhentikan kasus lalu dia dilapor, ingin dikriminalisasi jadinya. Justru patut kami menduga kuat di sini ada memang permainan mafia tanah. Kenapa saya bilang demikian? Masa jelas-jelas tanah itu semua satu desa itu tahu bahwa tanah itu milik orang tua klien kami. Karena bapaknya beliau ini mantan kepala desa, jadi semua tahu orang posisi tanah bapaknya. Dan kedua, si pelaku namanya Murning yang menjual tanah ke perumahan itu mengatakan, semua orang tahu kalau saya ini orang susah nggak punya tanah. Yang masukkan itu adalah Haji Rohmat, Haji PI. Saya mau nandatangani SPH di hadapan notaris menggunakan AJB palsu dikarenakan mereka menjamin saya tidak akan kena hukum. Nah, itu diakui di depan penyidik. Terus bagaimana lagi terangnya fakta peristiwa hukum yang notabene itu adalah palsu kok dikembalikan?